Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalam ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para asatid, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Baitur Rahman, dan kepada segenap pengurus Majelis Al-Hidayah. Kita doakan semoga beliau diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya masjid ini semakin makmur dengan kebaikan, majelis kedepannya semakin makmur dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Allah taala kumpulkan kita ada di dalam salah satu tempat yang sangat mulia, yaitu rumahnya Allah. Allah taala kumpulkan kita ada di dalam salah satu perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang di dalamnya kita berzikir kepada Allah, perkumpulan yang di dalamnya kita mengkaji ilmu yang dahulu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga berkah kita duduk di dalam majelis yang mulia ini. Semoga pulang dari majelis ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari majelis ini yang punya hajat, hajatnya dikabulkan sama Allah. Dan mudah-mudahan barakah kita duduk di dalam majelis ini. Semoga Allah memuliakan kita dengan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Ikhwani rahimakumullah, kita duduk di majelis ini merupakan hadiah yang besar dari Allah. Kita perlu tahu, Pak, kita duduk di majelis ini bukan karena badan kita sehat, bukan karena waktu kita luang. Kalau kita perhatikan, di luar sana yang badannya sehat banyak, yang waktunya luang juga banyak, tapi mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk duduk di dalam majelis kebaikan. Kita duduk di majelis ini merupakan hadiah khusus dari Allah, sehingga Allah permudah langkah kaki kita untuk bisa berkumpul di dalam majelis-majelis kebaikan. Semoga ini pertanda bahwa Allah mengkehendaki kebaikan di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, artinya Allah mengkehendaki orang ini menjadi orang yang baik, maka apa tandanya? Orang itu akan dipahamkan ilmu agama. Dan tidak mungkin kita paham ilmu agama kecuali kita mau duduk di dalam majelis-majelis yang di dalamnya disampaikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Duduknya kita di majelis ini, kita meluangkan waktu, kita kita hilangkan semua kesibukan kita, kita sempatkan duduk. Ini tidak sia-sia, ini tidak gratis. Sampean jalan dari rumah sampai ke sini, mungkin ada yang rumahnya jauh. Tenang saja, nanti semuanya akan dibales oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya senang ibu-ibu semangat ya. Bapak-bapak ngantuk kayaknya. Tidak ada suaranya, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika memanggil salah satu sahabat yang bernama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi Muhammad berpesan kepada beliau. Beliau berpesan, "Ya Ibn Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairun laka min itqi sab'ina raqabatan." Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memanggil sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi Muhammad berpesan kepada beliau, "Ya Ibn Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi, duduknya kamu di dalam majelis ilmu, walaupun hanya sesaat, seperti kita duduk bersama-sama gini, di dalam majelis ilmu, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan." Meskipun kamu tidak membawa pena, kamu tidak bawa kertas, kamu tidak nulis ilmu yang disampaikan, meskipun kamu tidak nulis apapun, cuma sekedar duduk, maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Khairun laka min itqi sab'ina raqabah. Lebih baik untuk kamu daripada kamu membebaskan 70 budak. Kita bayangkan, budak ini harganya mahal. Budak ini harganya mahal. Tapi kata Nabi Muhammad, duduknya kita di majelis ilmu itu lebih afdol daripada kita membebaskan 70 budak. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Man a'taqa raqabatan lillah a'taqallahu jasadahu minan nar. Siapa orang yang dia mau membebaskan satu budak di jalan Allah, artinya dia bebaskan budaknya mengharap ridhonya Allah, maka apa kata Nabi Muhammad? Niscaya Allah akan menyelamatkan dirinya daripada siksa api neraka. Membebaskan satu budak diselamatkan dari api neraka. Dan Nabi Muhammad memberikan kesaksian duduknya kita di majelis ilmu bukan seperti membebaskan satu budak, tapi seperti membebaskan 70 budak di jalan Allah Subhanahu. Jadi kita duduk, Bu, Pak, kita ke majelis, kita senggangkan waktu kita sempatkan. Ini tidak gratis. Sekarang mungkin kita belum merasakan apa-apa, tapi nanti insya Allah ketika semua amalan itu ditampakkan pahalanya oleh Allah, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Alhamdulillah, dulu waktu saya masih hidup, saya mau nyempatkan duduk di majelis ilmu. Dan orang-orang yang sekarang mungkin dia enggan untuk duduk di majelis ilmu, nanti mereka akan menggigit jari. Mereka akan nyesel, ya Allah, kalau bahasa Banyuwangi itu getun. Sini Jawa atau Madura?
campur sari ya. Getun. Tahu getun ya? Getun itu nyesel gitu ya. Orang-orang yang semasa hidupnya tidak mau duduk di majelis ilmu nanti di akhirat akan nyesel. Melihat bagaimana besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau menyempatkan waktunya untuk duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Maka alhamdulillah kita dipilih sama Allah. Kita digerakkan hatinya sama Allah. Kita diringankan langkah kakinya sama Allah untuk bisa duduk di dalam majelis kebaikan. Ini nikmat yang besar dari Allah. Mudah-mudahan yang sudah bisa duduk di dalam majelis kebaikan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin masih belum mau duduk di dalam majelis-majelis kebaikan, semoga hatinya dibuka oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa duduk dengan kita mengkaji ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fadhal Habib, fadhal. Depan. Kemudian salah seorang ulama yang bernama Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali ini salah seorang ulama yang terkemuka ada di zamannya. Beliau punya karya yang bernama kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab menjadi rujukan para orang-orang yang soleh, baik dari kalangan kiai maupun dari kalangan habaib. Susunan daripada Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali beliau pernah mengatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan, wala tafrahu illa bi ziyadati ilmin au amalin salihin fa innahuma rafiqaka fil qabri haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka. Al-Imamul Ghazali beliau mengatakan, wala tafrahu illa bi ziyadati ilmin. Jangan kalian itu berbahagia kecuali ketika mendapatkan dua hal. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dua hal ini adalah dua hal yang sangat penting dalam hidup kita. Dua hal yang apabila kita mendapatkannya, kita harus berbahagia. Karena Imam Ghazali tahu, Bu, kebanyakan kita ini senengnya, bahagianya, girangnya cuma ketika mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Gak usah dibohongi, sudah tidak bisa dipungkiri itu, Pak. Kebanyakan orang senangnya ketika apa? Ketika dapat uang. Ya, Banda, Pak? Nggih, masa tidak senang sampean? Ngapus ya. Gak percaya aku. Pengen tahu saya siapa orangnya dapat uang tidak senang. Ini Imam Ghazali sudah tahu, Pak. Kebanyakan orang ini senangnya ketika mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ketika dapat uang senangnya, ketika punya rumah baru, atau mungkin kendaraannya mewah. Alhasil hal-hal yang sifatnya duniawi. Apakah kita tidak boleh bahagia, Habib? Maka jawabannya, boleh kita bahagia, tapi jangan kita berlebihan. Paham ya? Boleh kita bahagia, boleh kita dan wajib kita bersyukur kepada Allah, tapi kebahagiaan itu, kegirangan itu jangan berlebihan. Karena itu sifatnya sementara. Dan itu belum tentu menjadi rahmat, bisa jadi menjadi adab. Kita dikasih nikmat sama Allah berupa mobil seumpama. Apakah mobil ini pasti akan jadi kebaikan untuk kita? Belum tentu. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan mobil itu. Kalau mobilnya dipakai ke pengajian, Pak, lah mobil ini jadi nikmat. Tapi kalau mobilnya dipakai ke diskotik, nah ini jadi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali mengatakan apa? Kalau kamu mendapatkan hal-hal selain dua ini,
mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi, jangan kamu terlalu berlebihan untuk berbahagia. Dapat harta, kita boleh bahagia, tapi jangan berlebihan. Paham ya? Karena harta itu, uang itu, satu di antara dua. Antara uang itu yang meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan uang itu. Kita punya aset, antara aset itu yang meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan aset itu. Alhasil itu semua sifatnya sementara. Terus kapan Habib kita suruh bahagia? Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan apa? Wala tafrahu illa biziyadati ilmin. Jangan kamu bahagia kecuali ketika kamu mendapatkan dua hal. Yang pertama, ketika kamu mendapatkan tambahan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Tentu ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kita disuruh bahagia dengan ilmu? Karena ilmu itu lampu, Pak. Ilmu itu lampu, ilmu itu cahaya. Kita hidup di dunia ini bagaikan kita masuk ke dalam satu tempat yang gelap gulita. Kita nggak tahu di depan kita ini apakah jalan yang bahaya atau jalan yang aman. Terus bagaimana, Beb? Ya kita nggak bisa, Pak, membedakan mana yang bahaya, mana yang nggak bisa. Kecuali kalau kita punya cahaya. Kecuali kalau kita punya lampu. Kalau kita punya cahaya, kita punya lampu, kita bisa melihat, oh ini jalannya bolong, dihindari. Oh di sini ada benda tajam, kita hindari. Oh ini jalannya aman, kita jalan. Lah lampu itu ibarat ilmu. Paham ya? Dengan ilmu kita mengerti mana yang haram, mana yang halal. Mana yang dimurkai oleh Allah, mana yang dicintai oleh Allah, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang seharusnya kita kerjakan, mana yang seharusnya kita tinggalkan. Itu semua kita bisa tahu dengan adanya ilmu. Makanya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan apa? Jangan kamu terlalu bahagia kecuali ketika kamu mendapatkan ilmu. Bahagia, girango. Kenapa? Karena dengan bertambahnya ilmu, semakin kita bisa berhati-hati, hidup ada di atas dunia, dan kita semakin bisa mengikuti langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya ilmu, ibadah kita akan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kita sholat, kalau kita mau sholat kita itu sesuai dengan sholatnya Rasulullah, satu-satunya cara dengan ilmu. Tidak mungkin, Pak, orang tidak mau ngaji, orang tidak mau duduk majelis ilmu, terus berharap sholatnya persis kayak sholatnya Rasulullah. Khoyal, mustahil. Rasulullah sudah berpesan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat cara saya sholat. Pertanyaannya, Rasulullah itu sudah 14 abad yang lalu meninggal. Kita nggak hidup zaman beliau. Terus bagaimana kita bisa sholat dengan sholatnya Nabi Muhammad? Jawabannya dengan kita mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada para pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama. Kita duduk dengan mereka, kita ngaji, kita belajar. Dengan itu kita bisa menyesuaikan sholat kita dengan sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran Al-Imam Ibnu Ruslan beliau mengatakan di dalam Zubatnya, mengatakan apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beliau mengatakan apa? Orang kalau ibadah dan ibadahnya enggak pakai ilmu, artinya pakai perasaan saja, koyo ingin bib lagi. Iki bahaya iki. Ibadah koyo iki bahaya, Bu. Koyoke wis bener iki. Iki koyoke tidak pakai koyoke, Pak. Tidak boleh koyok itu. Prasangka. Menurut saya, bukan menurut sampean. Syariat ini jelas. Para ulama ini banyak. Kita harus duduk dengan mereka supaya ibadah kita ini benar. Paham ya? Beliau mengatakan apa? Orang kalau ibadah nggak pakai ilmu, maka apa kata beliau? A'maluhu mardudatun la tuqbalu.
amalnya tertolak, tidak mungkin diterima sama Allah. Kita saksikan banyak orang yang mereka tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau nyempatkan waktunya untuk ngaji, akhirnya apa? Wudhunya tidak karu-karuan. Wudhunya, ya Allah, wudhu bu. Sampai usia 50 tahun kadang-kadang tidak bisa bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ini gara-gara apa? Gara-gara gak mau duduk di majelis ilmu. Gak mungkin wudhu kita bisa benar kecuali kita belajar. Gak mungkin sholat kita bisa benar kecuali kita duduk di majelis ilmu. Kita mengambil ilmu tersebut kepada para ulama, yang mana mereka itu pewaris Nabi Muhammad SAW. Al-Imamul Haddad bila mengatakan apa? Berapa banyak di antara umat ini yang usianya sampai 50 tahun, yang usianya sampai 60 tahun, yang rambutnya maaf sampai ubanan semua, putih sudah rambutnya, mulai balik dia sholat sampai rambutnya putih semua, ternyata tidak satu pun dari sholatnya diterima sama Allah. Sholat bukan tidak sholat, tapi sholatnya tidak diterima sama Allah. Apa sebab? Sebab sholat gak pakai ilmu. Contoh kecil, banyak di antara umat yang wudhunya itu masih keliru, menganggap membasuh kepala ini hukumnya sunnah, padahal hukumnya wajib. Paham ya? Membasuh kepala itu hukumnya wajib. Sampai 60, sampai 50, 60 tahun membasuh kepala katanya hukumnya wajib. Ketika basuh kepala, kepalanya gak dibasuh. Loh, kepalanya kok gak dibasuh? Kan cuma sunnah, Beb. Sunnah kan ditinggal gak apa-apa. Yang penting yang wajib dilaksanakan. Akhirnya gak basuh kepalanya, karena nganggep basuh kepala hukumnya kacau atau tidak kacau? Kacau. Sah ndak kira-kira wudhunya? Ndak sah. Loh gimana dia tidak melakukan yang wajib dalam wudhu? Membasuh kepala itu wajib, Pak. Kepalanya nggak dibasuh, otomatis wudhunya tidak sah. Lah kalau wudhunya tidak sah, dari mana sholatnya mau sah? Nah inilah bahayanya orang kalau nggak mau duduk di dalam majelis ilmu. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? Kirango, bahagia, senengo, banggalah ketika kamu duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Ketika kamu berhasil mengambil ilmu, yang mana ilmu itu adalah warisan yang paling mulia.